Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazrul Azwar. Saya Ahmad Sakyarja. Di sini kami ingin menjelaskan atau membuat tutorial penyelesaian UKK paket 2 TKJ, yaitu tentang VLAN dan hotspot. Tapi sebenarnya pada uji kom paket 2 TKJ ini kita menggunakan wireless untuk hotspotnya, kemudian kita menggunakan metode switch bridge. Tapi dikarenakan kita menggunakan simulasi GNS3, jadi kita menggunakan kabel Ethernet 3 untuk menuju ke klien sebagai hotspot user login dan juga menggunakan metode full bridge. Ini adalah topologi yang sebenarnya dari uji kom paket 2, tapi dikarenakan kami menggunakan virtualisasi GNS3, jadi kami rubah menjadi seperti ini. Yang dimana VLAN atau wireless kami rubah menjadi Ethernet 3 sebagai interface user hotspot login, dan metodenya kami ganti menjadi full bridge dikarenakan virtualisasi tidak support pada fitur switch yang ada di MikroTik virtualisasi. Untuk link soal uji kom paket 2 akan saya sertakan linknya di deskripsi. Kita langsung saja ke router 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah router 1. Di sini kita akan fungsikan sebagai router seperti biasa. Di sini ada router 2. Nah, pada router 2 ini kita akan fungsikan sebagai switch. Nah, di sini kita akan mempunyai dua jenis klien, yaitu yang pertama ada klien Windows, yaitu klien untuk hotspot kita. Lalu ada klien VPGS untuk mengecek VLAN kita. Di sini saya akan mengkonfigurasi router 1 terlebih dahulu. Di sini pada router 1, header yang ke-1 kita terhubung langsung ke internet. Nah, pada header yang kedua di sini kita terhubung ke router yang kedua pada header 1. Nah, sedangkan pada router 2 pada header 1 ini kita akan fungsikan sebagai port terang atau master port. Nah, pada header 2, 3, dan 4 ini yang terhubung ke klien kita akan fungsikan sebagai router mode akses. Nah, saja kita masuk ke router yang pertama. Di sini kita ganti terlebih dahulu identitasnya. Di sini kita namai router 1. Jika sudah, kita masuk ke Winbox saja agar konfigurasinya lebih mudah. Di sini kita masuk ke IP TCP client. Pastikan di sini header 1 yang terhubung ke internet mendapatkan status bound. Setelah itu kita masuk ke interface. Pada bagian VLAN kita buat dua VLAN, yaitu VLAN ID 10 dengan nama siswa dan VLAN ID kita klik apply, lalu kita klik copy untuk membuat VLAN gurunya. Kita klik OK saja langsung. Di sini kita tambahkan IP untuk kedua VLAN kita. Kita masuk ke IP addresses. Kita klik plus. Untuk VLAN ID 10 atau siswa, kita IP-nya isi 192.168.40.1/24. Interface jangan lupa kita ganti ke siswa. Kita klik apply, lalu kita klik copy. Nah, pada bagian VLAN guru kita klik IP-nya 192.168.60.1. Interface-nya kita pilih guru. Klik apply lalu OK. Setelah kita buat IP untuk kedua VLAN-nya, kita masuk ke IP firewall. Pada bagian NAT kita klik add, chain-nya kita biarkan source NAT. Pada bagian NAT interface kita pilih header yang terhubung ke internet. Di
Di sini dengan terhubung ke internet adalah header 1. Pada bagian action kita pilih masquerade. Kita klik apply lalu oke. Di sini juga pada bagian IP kita centang saja DNS-nya. Klik apply lalu oke. Jika sudah, kita masuk ke IP DHCP server. Di sini kita memakai IP-nya DHCP agar klien VLAN kita mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita klik DHCP setup. Pada interface-nya kita pilih header atau siswa. Maksud saya VLAN siswa. Kita klik next. Next. Nah, pada bagian pool ini kita isi 192.168.40.10 sampai dengan 192.168.40.50. Ini adalah range IP yang akan digunakan oleh klien VLAN siswa. Jika sudah, kita buat untuk VLAN guru. Next. Pada guru pun sama, kita kasih poolnya itu 192.168.60.10 sampai dengan 192.168.60.50. Kita klik next. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat hotspot pada klien Windows kita, yaitu pada header 3. Kita masukin box lagi. Kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya pada header 3. Pada hotspot ini kita pakai IP 192.168.20.1/24. Untuk interface-nya kita pilih header 3, yaitu header yang terhubung ke klien Windows kita, yaitu klien untuk cek hotspot. Kita klik apply lalu klik OK. Jika sudah, kita masuk ke IP hotspot lalu hotspot setup. Bagian hotspot interface kita pilih header 3. Kita klik next. Masquerade networknya kita uncek aja karena sudah ada, tadi sudah kita konfigurasi. Nah, pada bagian sini juga poolnya yaitu 192.168.20.10 sampai dengan 192.168.20.50. Kita klik next. Kita klik next lagi. Kita klik next lagi saja. Pada bagian DNS name kita isi portal smk.sch.id. Kita klik next. Nah, pada bagian sini name of local hotspot usernya kita namai saja admin. Nah, pada bagian password kita isi 1 sampai dengan 8. Kita klik next. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah membuat setup untuk hotspotnya. Selanjutnya kita akan membuat 3 user profiles, yaitu user untuk capsec, guru, dan siswa dengan rincian seperti ini. Kita masuk saja ke bagian user profiles. Kita klik tambah. Pada bagian name kita namai yang capsec terlebih dahulu. Untuk search usernya kita pilih 1 karena capsec itu ada 1. Di sini pada bagian rate limit kita isi 5 MB. Kita klik apply, lalu kita klik copy. Nah, sekarang kita buat untuk guru, yaitu 3 user dengan kecepatan 3 MB. Untuk name kita isi guru, search user kita isi di 3. Kalau yang rate limit kita pilih 3 MB per 3 MB. Kita klik apply, lalu kita klik copy. Lalu kita buat untuk siswa yaitu 5 user. Usernya 5. Untuk rate limitnya kita pilih 1 MB. Klik apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke user. Untuk menambahkan user tadi kita klik tambah, name-nya capsec, passwordnya seperti tadi 1, 2, 3. Profilnya kita pilih capsec juga agar sesuai. Klik apply, lalu kita klik copy. Oke,
kita klik ketikkan nama gurunya, passwordnya yaitu 456, profilnya juga kita pilih yang guru, kita klik apply lalu copy. Per bagian name kita isi juga yaitu siswa dengan password 789. Per bagian profile kita pilih siswa, kita klik apply lalu oke. Di sini pada bagian server profile hsprof1, pada bagian loginnya kita uncheck cookie supaya ketika kita logout itu tidak masuk lagi ke user kita. Kita klik apply lalu oke. Setelah semuanya ini sudah, sekarang kita ingin membuat tampilan login page-nya. Di sini kita klik files, kita cari file hotspot/login.html yang ini, lalu kita drag and drop saja di desktop kita. Nah, di sini sudah ada, lalu kita edit saja, yaitu klik kanan lalu kita ketikkan open with. Di sini saya pakai notepad saja. Nah, di sini akan tampilan seperti ini. Lalu pada bagian ini kita ganti saja dengan selamat datang di hotspot Azrul dan Sakti. Nah, jika sudah seperti ini, kita save saja filenya. Jika sudah di save, kita timpa file ini ke dalam file hotspot/login.html bawaan dari router kita. Nah, cara yang sama yaitu drag and drop. Nah, di sini kita sudah menyalin atau menimpa file hotspot login kita supaya tampilannya itu berubah seperti yang kita inginkan. Di sini kita sudah menyeting semuanya. Sekarang kita lanjut ke router 2. Oke, saya Hazrul Azwar di sini. Saya akan melanjutkan konfigurasi selanjutnya, yaitu menyeting full bridge pada router 2 di kasus ini. Kita langsung masuk aja ke Winbox. Nah, kemudian kita cari yang router 2. Ini ya, karena router 1 sudah ada dikasih nama dan router 2 belum dikasih nama. Kita enter. Nah, ini saya sudah masuk ke router 2. Sekarang kita ganti identitinya menjadi router 2 seperti halnya pada router 1. Kita masuk ke sistem, klik identity, kita kasih nama router 2. Enter. Nah, sudah terganti di sini. Kemudian kita lanjut ke bridge. Kita klik plus di sini. Kemudian kita kasih namanya bridge 1 aja nggak apa-apa. Kita pindah ke tab VLAN. Kita centang VLAN filtering. Ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian lanjut kita pindah ke port. Klik plus. Kemudian kita masukkan header 1 ke bridge 1. VLAN-nya VLAN 1, VLAN default ya. Kita langsung apply. Kemudian kita copy. Ganti header 2. Kemudian kita masuk ke VLAN lagi, masukkan PVID-nya 10. Ya. Bridge-nya bridge 1. Kemudian kita apply lagi. Kita copy lagi. Kita masukin ganti jadi header 3. VLAN-nya 20. Sesuai yang ada di topologi ya. Header 2 sebagai VLAN 10, header 3 dan header 4 sebagai VLAN 20. Kita klik apply, copy, kemudian kita masukkan header 4, kemudian VLAN-nya VLAN 20 tetap ya. Klik enter. Oke. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke tab VLAN selanjutnya. Nah, pada tab VLAN di sini kita klik plus. Kemudian masukkan VLAN ID-nya 10. Tag-nya atau jalur utamanya adalah header 1.
Anteknya enter 2 sebagai akses VLAN 10. Apply, kita copy. Nah, kita ganti VLAN ID-nya 20. Kemudian anteknya itu adalah enter 3. Nah, kita klik lagi yang ini. Klik lagi. Nah, kita pilih enter 4. Ya sudah, klik OK. Oke. Oke ya, sudah seperti ini. Kita lanjut ke pengujiannya. Nah, untuk pengujian ini kita langsung masuk ke tampilan Genestry-nya. Kemudian kita klik 2 kali pada klien yang ada di sini. Ada Windows sebagai pengujian hotspot, ada laptop 1, 2, 3 sebagai pengujian VLAN 10 dan VLAN 20. Pertama saya akan melakukan pengujian dulu pada VLAN dulu aja ya. Saya klik 2 kali di sini. Tunggu sampai ada putih. Nah, sini ya. Kita ketikkan saja DHCP. Pastikan tulisannya Dora. Kalau sudah Dora berarti kita akan mendapatkan IP DHCP ya. Dan saya dapat IP 192.168.40.50/24, yaitu yang dimana itu adalah IP dari akses VLAN 10, yaitu 40 sampai 50 ya, sama kan. Kemudian kita lanjut ke laptop 2. Nah, sama halnya kita ketikkan DHCP juga. Enter. Nah, sudah Dora lagi. Saya akan mendapatkan IP berupa IP 192.168.60.50 yang itu adalah IP dari VLAN guru atau VLAN 20. Kita lanjut ke laptop 3. Nah, kita ketikkan sama juga DHCP. Enter. Nah, di sini tertulis Dora juga dan saya akan mendapatkan IP 192.168.60.49 karena dari belakang ya, dari 50 ke 49, 48 terus sampai 1. Nah, lanjut setelah kita mendapatkan IP, kita akan ping ke Google atau 888. Yes, maaf. Kita ketikkan 888. Nah, sudah reply ya, berarti kita sudah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan internet maksudnya, salah, maaf. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pengujian hotspot yang ada di Windows ini ya. Tapi kita masuknya ke firmware karena Windowsnya kita menggunakan firmware di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, kita pilih public network. Oke ya. Sudah kita close. Nah, kemudian kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan portal smk.sch.id seperti yang sudah disetting pada DNS time tadi. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman login page yang ada di Mikrotiknya atau di hotspotnya tadi, maaf. Nah, di sini sudah ada tampilan yang sudah dirubah oleh Saki tadi, jadi menggunakan nama saya dan juga Saki. Nah, kita akan masukkan sebagai murid saja ya, siswa. Passwordnya yaitu 789. Kita klik connect. Nah, biar login. Nah, dan saya sudah disapa ya oleh website Hai Siswa dan saya dapat IP 192.168.20.49 di sini. Nah, di sini kita akan melakukan pengetesan menggunakan speed test ya. Kemudian kita jalankan uji kecepatannya apakah sesuai dengan yang kita uji, yang kita setting alias 1 MB. Oke, di sini terlihat dari siswa tidak sampai 1 MB sekalipun karena memang tidak bisa lebih dari 1 MB. 1 MB adalah maksimal limitnya ya. Jadi makanya tidak bisa lebih dari 1 MB atau hanya bisa sekitar setengahnya. Nah, untuk uploadnya tidak sampai 1 MB juga kan, hanya sampai 0,60 atau sampai 70 saja gitu. Nah, ini hasil akhirnya. Downloadnya mampu sampai 0,42 dan juga uploadnya 0,72 karena maksimalnya itu adalah 1 MB. Oke. Ya, pengujian dari uji kom paket 2 telah selesai. Sekian video penyelesaian tugas uji kom paket 2 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.